Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Febrianti. Di sini saya akan mengulas bahan belajar mandiri pada bagian 2, halaman 41 sampai 65. Di sini saya akan membahas teknik-teknik memahami perkembangan murid. Jadi, di teknik-teknik memahami perkembangan murid pada bahan belajar mandiri tersebut menggunakan 2 teknik. Yang pertama itu teknik tes, dan yang kedua itu ada teknik non-tes. Jadi sebelum kita membahas kedua teknik tersebut, kita akan mencari tahu apa sih aspek yang meliputi perkembangan murid di SD itu. Yang pertama itu ada aspek fisik, yang kedua ada aspek psikomotor, yang ketiga ada kognitif, yang keempat itu ada bahasa, yang kelima itu ada moral, keenam itu ada agama, 7 ada emosi, 8 sosial, dan 9 itu ada aspek kepribadian. Jadi kita akan bahas teknik yang pertama, yaitu teknik tes. Teknik tes atau yang biasa kita sebut itu dengan sistem testing. Sistem testing adalah usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur atau mentes. Jadi di teknik tes ini guru menguji kemampuan siswa berdasarkan tes-tes. Contohnya itu seperti ada tes kecerdasan, tes bakat, dan prestasi belajar. Nah, yang pertama itu ada tes kecerdasan. Tes kecerdasan adalah kemampuan berpikir yang bersifat abstrak. Jadi, di tes kecerdasan ini, peserta didik akan diuji oleh guru untuk mengetahui seberapa jeniusnya, seberapa cerdasnya kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Di situ nanti akan terlihat EQ-nya dan seberapa cerdas murid tersebut. Yang kedua itu ada tes bakat. Tes bakat adalah rangkaian tes yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik, minat, dan kepribadian siswa. Jadi di tes bakat ini nanti peserta didik akan mengetahui di mana potensi dirinya, di mana bakatnya. Ada beberapa macam tes bakat untuk mengetahui bakat murid tersebut. Yang pertama itu ada rekonik. Rekonik itu berfungsi untuk mengukur motorik siswa, persepsi, dan berpikir mekanis peserta didik. Yang kedua itu ada tes bakat musik. Nah, di tes bakat musik ini nanti peserta didik akan mengetahui atau dia bisa mengukur bakat anak dalam aspek suaranya, nadanya, ritmenya, dan memori. Yang ketiga ada tes bakat artistik. Artistik ini dia mengukur bakat anak dalam aspek menggambar, melukis, mewarnai, dan sebagainya. Yang keempat itu ada tes bakat perkantoran. Nah, di tes bakat perkantoran ini anak-anak akan diukur dalam aspek kecepatannya dalam bekerja atau ketelitiannya dalam bekerja dan mengerjakan tugas. Yang kelima ada tes bakat multifaktor. Jadi ada banyak sekali yang diukur di tes bakat multifaktor ini. Yang pertama itu berpikir verbal peserta didik, kemampuan bilangannya. Yang ketiga ada berpikir abstraknya bagaimana. Yang keempat ada hubungan ruangnya. Yang kelima kecepatan dan ketelitiannya bagaimana. Ada berpikir mekanik, penggunaan bahasa, dan penggunaan menyusun kalimat. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada tes prestasi belajar. Nah, tes prestasi belajar ini berguna untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Jadi di tes prestasi belajar ini kita akan mengukur tujuan pembelajaran yang telah dirancang atau disusun
sebelumnya. Jadi di tes ini meliputi 1. Tes diagnosis. Tes diagnostis ini dirancang guru untuk menentukan letak kesulitan murid, terutama dalam mata pelajaran berhitung dan membaca. Jadi di tes ini nanti guru akan mengetahui di mana letak kesulitan anak-anak dalam berhitung dan membaca. Yang kedua ada tes prestasi belajar kelompok yang baku. Dan yang terakhir itu ada tes prestasi belajar yang disusun oleh para guru. Nah, itu tadilah macam-macam dari bentuk teknik tes. Yang kedua, kita akan memasuki teknik non-tes. Jadi, teknik non-tes itu adalah teknik yang bersifat untuk menghimpun atau mendeskripsikan saja. Jadi di teknik non-tes ini, guru hanya menghimpun, mengumpulkan, atau mendeskripsikan data-data saja. Jadi ada banyak macam-macam atau jenis dari teknik non-tes. Yang pertama itu ada observasi. Observasi itu biasanya kita sebut juga dengan pengamatan. Jadi observasi adalah teknik untuk mengamati suatu keadaan atau suatu tingkah laku peserta didik. Jadi di observasi ini nanti guru bisa melakukan observasi terhadap peserta didik, bagaimana tingkah lakunya, sikapnya, akhlaknya. Guru bisa mengetahui dengan cara melakukan observasi. Adapun kelebihan dan kelemahan dari observasi ini. Kelebihannya itu yang pertama, observasi merupakan teknik yang langsung dapat digunakan. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana karakter anak tersebut, kita bisa langsung melakukan observasi dan kita bisa mengetahui hasilnya. Yang kedua itu kelebihannya, observasi tidak perlu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang diamati. Karena observasi ini dia sifatnya diam-diam atau rahasia, jadi kita tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu baku untuk berkomunikasi dengan objek yang kita amati. Yang selanjutnya ada kelemahannya. Kelemahannya itu yang pertama, banyak hal yang tidak dapat diamati dengan observasi langsung. Jadi misalkan kita ingin mengamati atau melakukan observasi terhadap hal-hal yang jauh dari sekitar kita, itu tidak bisa langsung kita amati, itu kita butuh waktu. Yang kedua, observasi banyak tergantung pada faktor yang tidak dapat dikontrol. Contoh dari observasi itu apa? Contohnya, guru ingin mengetahui penyebab kenapa ada peserta didik yang sering terlambat. Nah, nanti di situ guru bisa melakukan pengamatan secara diam-diam dan langsung, apa sih penyebab kenapa anak ini selalu terlambat datang ke sekolah, apa yang ia lakukan sebelum ia pergi ke sekolah. Itu nanti dia bisa melakukan observasi secara langsung. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung. Nah, jadi jika observasi tadi itu dia secara diam-diam, di wawancara ini gurunya bertanya secara langsung kepada peserta didik. Contoh wawancara, contohnya itu nanti misal guru kan ingin mengetahui kenapa sih dia selalu bolos ke sekolah. Nanti guru bisa melakukan wawancara. Contohnya guru bertanya tentang identitas kedua orang tuanya, jarak dari rumah ke sekolah, bagaimana bentuk perhatian orang tua terhadap si anak bangun jam berapa setiap pagi, tidur malamnya, dan sebagainya. Yang ketiga ada angket. Angket adalah alat pengumpulan data informasi melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Nah, nanti jika guru ingin mengetahui informasi dari peserta didik, guru bisa menyebarkan angket. Misal, guru ingin mengetahui latar belakang peserta didik, guru bisa menyebarkan angket dengan isi yang pertama ada identitas data pribadi tersebut. Yang kedua, identitas peserta didik. Terus cita-citanya, hobinya, apa yang dia inginkan, itu nanti guru bisa tuangkan di dalam angket itu. Kemudian peserta didik
untuk mengisinya. Selanjutnya ada catatan anekdot. Jadi catatan anekdot adalah catatan otentik hasil observasi yang menyangkut tingkah laku murid. Jadi setelah guru melakukan observasi, guru menulis catatan kecil yang disebut dengan catatan anekdot untuk mengetahui peristiwa apa yang telah dibuat oleh peserta didik. Contohnya nanti di situ guru membuat namanya, kelasnya, tanggal observasinya tanggal berapa, terus peristiwa apa dan pukul berapa yang telah dilakukan oleh peserta didik. Yang keenam ada autobiografi. Autobiografi ini biasa kita sebut sebagai karangan pribadi. Jadi cara kita untuk memahami keadaan pribadi murid yang pada umumnya bersifat rahasia. Biasa autobiografi ini guru menggunakan teknik ini ketika pelajaran bahasa Indonesia. Biasa di situ guru memerintahkan peserta didik untuk membuat sebuah karangan. Biasanya itu dia bisa terstruktur atau tidak terstruktur. Misalnya kalau terstruktur itu peserta didik disuruh membuat karangan yang dengan tema cita-citaku atau keluargaku atau liburanku atau sekolahku. Nanti dari autobiografi itu guru bisa mengetahui keadaan pribadi peserta didik tersebut. Kemudian guru mengelola datanya dan mengetahui hasilnya. Yang keenam ada sosiometri. Sosiometri ini adalah memperoleh informasi tentang hubungan atau interaksi sosial peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dengan teknik ini guru bisa mengetahui bagaimana hubungan sosialnya atau interaksi sosialnya peserta didik dengan teman-temannya. Contohnya guru membuat seperti kartu di kertas. Nanti ada namanya kayak kartu, mungkin namanya kartu teman. Di situ nanti guru membuat nama peserta didiknya, kemudian guru meminta peserta didik untuk menuliskan teman yang ia sukai beserta alasannya kenapa dia suka dengan teman itu. Kemudian guru memerintahkan anak-anak untuk membuat teman yang ia tidak sukai, buat alasannya apa yang membuat dia tidak suka dengan temannya. Nanti dari hasil tersebut guru bisa mengetahui bagaimana hubungan sosialnya atau interaksi sosialnya dengan teman-temannya. Yang terakhir itu ada studi kasus. Studi kasus ini teknik mempelajari perkembangan sosial murid secara menyeluruh dan mendalam. Jadi jika observasi tadi itu hanya sekedar mengamati, nah di studi kasus ini dia lebih mendalam, dia lebih menyeluruh pengamatannya. Langkah-langkahnya itu yang pertama, guru harus menemukan dulu murid yang bermasalah. Setelah guru menemukan murid yang bermasalah, guru memperoleh data peserta didik. Guru mencari tahu apa penyebab kenapa dia bermasalah, faktor apa yang menyebabkan. Itu nanti guru bisa mencari tahu dengan cara home visit atau wawancara orang tuanya atau teman dekatnya atau wali kelasnya. Setelah guru memperoleh data, guru menganalisis datanya. Setelah dianalisis nanti kan pasti ketemu tuh penyebabnya yang menyebabkan anak tersebut bermasalah. Setelah ketemu, guru memberikan layanan berupa bantuan kepada anak tersebut, seperti guru memberikan masukan atau bantuan atau mengajak sharing. Nah, jadi kesimpulannya teknik-teknik memahami perkembangan murid itu ada dua teknik. Yang pertama teknik tes, yang kedua teknik non-tes. Teknik tes tersendiri terbagi atas tes kecerdasan, tes bakat, dan tes prestasi belajar. Sedangkan teknik non-tes itu terdiri dari observasi, wawancara, angket, catatan anekdot, autobiografi, sosiometri, dan studi kasus.
hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.